Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Zulfikar Pramadhansyah dengan NPM 20224350 1417 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan simulasi program yang saya buat dengan judul Implementasi Metode Simple Additive Weighting dalam pemilihan produk terbaik di IDFX Company. Oke, di sini adalah home page untuk login sebagai admin. Di sini ada 20 kriteria, 20 alternatif produk, 10 kriteria benefit dan cost, dan selanjutnya ada normalisasi, preferensi, dan rankingan. Oke, kita di sini sudah masukkan username dan ini ada passwordnya yang udah saya setting. Di sini kita langsung masuk. Oke, setelah berhasil kita akan ditampilkan di menu utama yaitu dashboard. Dashboard ini adalah ringkasan dari beberapa menu yang sudah ada. Ini adalah secara singkatnya di sini menunjukkan untuk rekomendasi utama produk terbaik itu terdapat di produk dengan kode A8 Varsity Freeze Premium dengan nilai preferensinya itu 0,988. Yang kedua ada soft shell dan ketiga sesuai dengan ada yang di tabel ini. Di dashboard ini ada jumlahnya 20 alternatif aktif, 10 kriteria, total bobot itu skalanya 1 dari semua ada dari totalnya ada 1 dari semua produk dan peringkat pertamanya ada di kode A8. Oke, di menu kedua di sini ada alternatif produk. Alternatif produk itu adalah produk-produk yang terdaftar pada sistem saya. Contohnya di sini dari yang pertama work jacket drill sampai itu yang terakhir ada Varsity lengan kulit sintetis. Oke, di sini itu sebelumnya udah pernah saya running. Jadi untuk kodenya itu ini di sini nggak berurut ya, udah menjalankan beberapa proses, jadi nggak berurut. Oke, di sini saya coba untuk tambah alternatif. Di sini berarti kodenya itu lanjut ke A21 ya. Terus di sini kita coba tambahkan. Di sini deskripsinya mungkin kita bisa ngasal dulu. Statusnya aktif, coba kita simpan. Oke, di sini A21 kita cari. Oke, di sini udah masuk, statusnya aktif. Kita juga bisa edit kalau misalnya statusnya sudah tidak aktif. Nah, statusnya sudah tidak aktif. Dan juga semisal kita sudah tidak perlu ini lagi, kita bisa menghapusnya. Oke, dan kalian bisa mengunduh laporan PDF di sini. Nah, ini adalah contoh laporan data alternatif produknya. Dan di sini keterangannya itu data simulasi penelitian. Dan di sini semua masih aktif. Selanjutnya kita ada menu kriteria dan bobot. Di sini ada jumlahnya 10 kriteria. 10 kriteria itu adalah dari masing-masing alternatif tadi itu memiliki 10 kriteria dan total bobotnya itu terhitungnya 1. Jadi kalian jika ingin memasukkan bobot di sini itu harus disesuaikan kembali agar bobotnya itu terhitung 1. 1 itu berarti masih 100%. Jadi di sini kalian sesuaikan semisalnya tingkat permintaan pasar. Kalau misalnya kita tambah kriteria, ini perhitungannya nanti bakalan nambah lagi jadi bukan satu pas, mungkin bisa jadi 1,20. Di sini coba kita hitung. Kita cari mungkin garansi. Berarti masuknya cost, bobot mungkin kita hitung coba 0,2 satuannya urutan kelima coba. Nah, ini kan sistem bilang total bobot hari ini 1,2. Harus tepat 1 sebelum menjalankan perhitungan. Dan di sini
status konfigurasinya tidak valid itu berarti tidak bisa menjalankan perhitungan. Jadi kita harus menyesuaikan lagi untuk total bobotnya agar terhitungnya menjadi 1,0. Nah, di sini dia garansi cost 0,20. Di sini nggak bisa ya, karena harus seperti yang saya bilang tadi, harus bobotnya itu ada di 1. Di sini kita bisa edit, misalnya kita bisa editnya di bagian jumlah, kita coba ganti ke jumlah. Nah, udah berubah, tapi karena tidak bisa menjalankan perhitungan, ini coba akan saya cut lagi. Oke, ini kita coba cek laporan unduhnya. Nah, ini adalah contoh laporan kriteria dan bobot SAW. Di sini ada kop suratnya, dan ada juga informasi dokumennya, tanggal cetak, total kriteria benefitnya berapa, bla 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 dan segala macamnya. Di sini ada total 10 kriteria, 8 benefit dan 2 cost. Total bobotnya udah valid ya, ada 1,0. Di sini ada nama kriterianya sesuai dengan yang tadi, cuman ini hanya laporannya aja. Dan di sini ada untuk mengetahui manajer untuk tingginya. Di sini ada jabatannya juga, dan ini ada tanggal, waktu dicetak, dan jamnya. Oke, kita lanjut kembali untuk ke menu penilaian. Menu penilaian ini adalah menggabungkan dari alternatif dan menggabungkan menu alternatif dan juga kriteria dan bobot. Sini kriteria dan satuannya terlihat ya. Ini agar kita nggak lupa, nggak usah perlu bolak-balik lagi. Sini benefit yang lebih besar itu lebih baik, cost itu jika lebih kecil lebih baik. Oke, nah di sini itu ada beberapa produk alternatif yang sudah kita tentukan di awal tadi. Di sini itu satuannya unit. Misalnya ini sudah saya perhitungkan sebelumnya ya. Ini bisa kita ganti-ganti satuannya. Ini permintaan pasarnya juga masih terhitungnya satuan, tapi masukkan ke persen karena nanti hasil perhitungannya agar sinkron ya. Terus juga ada margin keuntungan, urusan pelanggan, kualitas bahan, dan sampai terakhir itu di jumlah komplain totalnya. Di sini kita bisa simpan penilaiannya juga. Ketika sudah disimpan, ini nggak akan berubah lagi. Dan kita juga bisa unduh laporan matriks di sini. Nah, ini dia laporan matriks penilaiannya. Ada 20 alternatif aktif, 10 kriteria SAW. Dari 200 per 200 nilai sudah terisi, kelengkapan datanya sudah 100%. Ini adalah jumlah-jumlah yang tadi sudah ditampilkan, dan ini adalah hasil cetaknya, dan ada juga seperti yang sebelumnya kolom untuk mengetahuinya dan real time waktunya. Nah, di sini kalian juga bisa menjalankan menu perhitungan SAW. Di sini adalah menu utama kita ya. Untuk di sistem ini adalah simple additive weighting. Dari total yang sudah tadi, kalian tinggal lanjut jalankan perhitungan yang sudah kalian sesuaikan dengan data-data sebelumnya. Tinggal kita pencet oke. Oke, sudah berhasil dan ranking berhasil disimpan. Di sini kita lanjut unduh laporan PDF-nya. Nah, ini adalah hasil laporan pemilihan produk terbaiknya berdasarkan metode SAW untuk sistem pendukung keputusan ID Fax Company. Sini ada ID perhitungannya, ini udah ke-6 kali yang saya hitung, periode laporannya, jumlah alternatif, tanggal cetak, tanggal dihitung, diproses, jumlah kriteria dicetak oleh siapa. Sini ada statusnya ya, dicetak oleh siapa, karena nanti ada 2 aktor yang bisa mengakses di sistem ini. Rekomendasi utamanya sudah terlihat di sini yang paling tinggi ya, Positive List Premium.
periodenya sudah tertera juga untuk waktu real time-nya. Di sini juga ada tadi matriks normalisasinya, di sini juga termasuk, dan ini tetap juga ada mengetahui real time waktunya juga ada. Oke, itu adalah hasil program yang telah saya buat. Di sini juga kalian juga bisa menghitung ulang jika mungkin masih ada yang perubahan tadi, bisa diubah terus dihitung ulang, kita ulang lagi. Dan terakhir di sini ada di menu logout. Nah, untuk di menu logout ini coba kita akan masuk ke sistem sebagai manajer. Oke, kita bisa login. Nah, untuk manajer ini untuk manajer hanya bisa melihat menu utamanya itu ada dashboard dan hasil laporan. Kenapa cuma ada dua? Karena manajer itu tingkatnya sudah teratas ya. Jadi yang mengisi data-data yang tadi itu adalah adminnya. Manajer hanya mengetahui sebagai dashboard dan hasil laporannya aja. Di sini eh, hasil laporannya juga seperti yang tadi ya, yang udah sebelumnya pernah yang tadi kita sebutkan, dan manajer bisa mengunduh laporannya sendiri. Nah, ini masih sama ya seperti yang tadi. Ini bisa diakses juga oleh manajer. Jadi manajer tidak perlu kontak admin lagi untuk laporan hasil mungkin nanti per bulannya. Jadi manajernya tinggal login dengan sistemnya sendiri gitu. Di sini untuk nilainya juga masih sama ya, preferensi tertinggi masih di Varsity Freeze Premium, tidak berubah, dan manajer jika sudah selesai bisa di logout kembali. Oke, sekian dari saya, Azan Zulfikar dari kelas SI. Itu adalah program yang telah saya simulasikan untuk tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.